Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arza Rizky Septiansyah dengan NIM A6112444452, berasal dari LPTK Universitas Tadulako, program studi pendidikan profesi guru calon guru gelombang 2 tahun 2024, bidang studi kimia. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri Model Terpadu Madani kelas 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Kondisi kalian sehat? Fisik sehat? Perasaan aman? Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar kimia kembali. Kan kemarin udah belajar, sekarang saatnya masuk ke materi baru nanti. Materinya ya ini hukum dasar kimia Lavoisier dan Rawls. Oke, apakah kalian masih ingat materi kemarin tentang persamaan reaksi? Masih? Ada magnesium dibakar dengan gas oksigen menjadi magnesium oksida. Apakah ada yang bisa menuliskan persamaan reaksinya dan penyetaran reaksinya? Silahkan. Dari kelompok 1. Ada perwakilan? Boleh? Kelompok 2? Boleh? Oke. Silahkan dituliskan persamaan reaksinya. Oke. Iya. Ditambahkan sampai setara dulu. Oke. Ya. Oke, perhatikan papan tulis semuanya. Kemarin kita udah belajar terkait persamaan reaksi. Jadi kan ini magnesium. Magnesium dilambangkan dengan Mg, oksigen O2, Mg tambah O menjadi MgO. Apakah udah setara? Belum. Mg di kiri 1, Mg di kanan 1, O di kiri 2, O di kanan sebelumnya 1. Oke, berarti O-nya belum setara. Yang mana yang harus dikalikan biar setara? Yang kanan dikali dengan 2. Ketika udah dikali 2, berarti Mg-nya menjadi 2, O-nya menjadi 2. Berarti Mg di kiri harus 2. Berarti dikali 2. Oke? Ingat? Oke. Nah, apa hubungannya nanti kita mempelajari pembelajaran hari ini tuh memahami bahwa di balik perubahan dan reaksi yang terjadi itu selalu ada usaha
untuk bekerja dengan penuh disiplin dan konsisten. Karena hubungan hukum ini nanti berkaitan dengan konsistensi. Oke. Pernahkah kalian membakar api unggun? Pernah melihat? Apakah masa kayu sebelum dan sesudah itu sama? Terus lari kemana masanya itu? Kira-kira? Menjadi? Ya, menjadi karbon dioksida, terbakar. Lalu, misal saya membakar kayunya itu pertama 2, abunya sekian. Terus kalau saya membakar 4 kalinya, jumlah kayunya, apakah jumlah abunya nanti sama? Tidak. Kenapa? Ya, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, minta tolong dibacakan tujuan pembelajarannya kelompok 4. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca literatur yang disediakan, peserta didik dapat menganalisis data massa reaktan atau produk suatu reaksi kimia dengan hukum Lavoisier dengan benar. Kedua, setelah membaca literatur yang disediakan, peserta didik dapat menganalisis data massa reaktan dan produk suatu reaksi kimia dengan hukum Rawls dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis hukum Lavoisier dan Rawls melalui presentasi LKPD secara berkelompok sesuai rubrik penilaian dalam satu pertemuan. Jadi yang ingin kita capai hari ini ada 3. Yang intinya kalian harus bisa 2 hukum. Yang pertama hukum Lavoisier sama hukum Rawls. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait 2 hukum itu. Apa sih manfaatnya dari belajar ini? Mungkin kelompok 3 bisa membacakan. Penting dalam memasak, pembakaran, dan proses industri. Yang kedua, memudahkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memahami pola materi curriculum, tapi berbagai bentuk, sehingga kita bisa mengantisipasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, seperti yang udah kita pikirkan tadi tentang kemana larinya massa kayu yang dibakar, itu dia bukan menghilang tapi berubah bentuk ke yang lain. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada pertanyaan dulu tentang apa yang akan kita pelajari hari ini? Aman? Bisa? Oke. Ini adalah pembagian kelompok hari ini. Jadi kita akan berdiskusi pengerjaan LKPD. Nanti mengerjakannya melalui karton. Jadi LKPD-nya ditempel di karton. Oke, udah duduk berkelompok? Kayaknya kok masih tegang. Oke, kita relaksasi dulu dengan ice breaking. Kalian tahu tepuk pagi, siang, sore? Belum? Serius belum? Oke, kalau pagi tepuk 1 kali. Pagi. 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 Oke. Siang 2 kali. Siang. Siang. Sore 3 kali. Oke. Sore. 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 Oke, fokus ya. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Oke, belum fokus, kita ulang lagi. Tadi kan cluenya pagi, siang, sore. Berarti kalau malam tidak ada. Oke, ulang. Pagi. 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 Siang.
malam, malam, pagi, siang, sore, 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 malam, sore, sore, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah fokus ya? Udah siap berarti dengan kimia? Oke, saya bagikan kertas karton. Nanti kalian tempelkan LKPD-nya di sini. Oke. Silahkan ditempel sesuai kreasi kalian. Oke. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 ya? Oke. Untuk lemnya nanti bergantian ya. Silahkan ditempel dulu. Tapi sekalian memperhatikan ke depan. Oke, kita masuk ke bagian sintaks stimulus. Ada stimulus. Kelompok 1, 2 sama. Isinya tentang apa? Tetu. Apakah kalian tidak asing dengan tetu? Tetu itu apa? Kue. Biasanya disuguhkan waktu bulan apa? Saya juga baru tahu kalau tetu tuh ya kalau di Jawa nggak ada. Ini makanan baru bagi saya. Ada yang isinya apa? 1 gula merah, 1 gula putih ya. Ada juga tetu isi apa? Nangka. Ada variasi lain nggak? Nggak ada. Cuma itu 3. Oke, untuk kelompok 1 dari stimulusnya silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk kelompok 3, 4 tentang apa? Kawali. Ada yang dari suku Bugis? Tidak ada dari ini. Nggak apa-apa, keturunan Bugis. Tahu, Kawali tahu. Kalau saya kemarin baca-baca, Kawali itu senjata kecil setiap anak Bugis itu pasti memiliki karena itu adalah simbol perlindungan diri. Betul? Oke, ada yang ditanyakan dari stimulus? Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Gimana? Tidak usah digunting, enggak apa-apa, langsung ditempel. Ya, silakan ditempel ya. Nanti di pengerjaannya di sini sekalian. Iya, langsung ditempel aja. Bebas, kalian berkreasi mau tempelnya. Nah, boleh. Oke, silakan ditempel ya. Bebas, bentuknya seperti apa bebas, sesuai kreasi kalian. Oke, silakan ditempel. Nanti gantian ya. Ada yang bawa lem mungkin kalian? Tidak. Oke. Ada yang bawa lem? Oke. Silakan ditempel di sini. Dituliskan juga nama kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Iya, di karton ini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya nanti di karton ini. Oke, boleh?
Pernah makan tetu? Oh, berarti udah pasti pernah ya. Orang Sulawesi harus makan tetu berarti. Enak, enak sekali. Rasanya unik, lembut, dan bawahnya tuh ada gula-gulanya. Iya. Ini kalian pernah makan tetu? Ada yang belum pernah makan tetu enggak? Belum? Belum? Ih, padahal itu makanan pertama yang menurut saya enak ketika di Palu. Tim gula putih. Tim gula putih. Ini kelompok 4 ini udah pernah makan tetu? Sering ya? Udah pasti ya? Berarti emang orang Sulawesi harus makan tetu bro? Enggak juga? Oh. Oke, berarti kalau kalian sukanya yang gula putih atau gula merah? Kenapa gula merah? Gula putih enak loh. Karena gula merahnya sini agak sedikit pahit ya, ada pahit-pahitnya ya. After taste-nya, bukan? Oh enggak. Menurut. Oh iya. Oke, silakan ditempel. Ini pernah makan tetu? Oh iya, betul. Jadi takjil. Saya juga pertama kali makan waktu puasa. Di Jawa nggak ada tetu. Pasti kalian sering makan tetu ya? Tim gula merah apa gula putih? Gula putih. Apa? Kalau iya after taste-nya ya ada asam-asamnya. Tapi emang ciri khas gula merahnya sini. Oke, sambil ditempel, silakan dibaca pada bagian problem statement. Di sana ada pertanyaan. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada problem statement. Oke. Ini bagian terakhir nanti. Iya, 4 lembar. Oh ya, masing-masing LKPD-nya ada 4 lembar ya. Oke, silakan ditempel sambil dikerjakan pada bagian problem statement. Dari kelompok 2, problem statementnya apa? Zat apa saja? Ini kan ada reaksi pembakaran kayu. Zat yang terbentuk itu sebagai produk atau sebagai reaktan? Produk. Berarti sebelah tanda tanda kanannya panah. Karbon dioksida. Terus ada apa lagi? Arang, abu sama energi. Ini belum disebut. Apa ini? Ini H2O itu apa? Air. Oke, silahkan ditulis ya. Bisa? Oke, terus yang kedua, ketika jumlah kayu yang dipakai 2 kali jumlah awal, apakah jumlah abu yang dihasilkan sama atau lebih banyak? Lebih banyak. Oke, silahkan didiskusikan. Oke, kelompok 1. Ini stimulusnya tentang apa? Tetu. Di sini ada reaksi apa? Ini. Di sini tetu tuh biasanya kalau zaman dulu kan dibakar pakai kayu. Berarti ada reaksi pembakaran. Oke, ada 2 reaksi pembakaran kan di sini. Yang pertama pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang namanya dalam tulisan aja nggak usah. Berarti yang pada soal yang pertama, pada saat pembakaran kayu, zat apa saja yang dapat terbentuk? Zat apa yang terbentuk?
pada pembakaran kayu, zat apa yang terbentuk? Oke, fokus ke sini dulu ya nanti. Iya nanti. Oke. Fokus ke pertanyaan ini dulu ya, problem statement. Pada saat pembakaran kayu, zat apa saja yang dapat terbentuk? Zat apa kalau di sini? Kalau di persamaan reaksi ini ada persamaan reaksinya di zat apa yang terbentuk menurut Sophie kalau dari persamaan reaksi ini? Ini kan ada zat yang terbentuk. Iya. Yang terbentuk itu berarti sebelah kiri atau kanannya tanda panah? Kanan. Oke, berarti ada zat apa ini? 6CO karbon dioksida. H2O air. Berarti ada zat-zat yang terbentuk. Kalau pembakaran sempurna terbentuknya karbon dioksida. Kalau yang tidak sempurna CO itu apa? CO itu apa? Iya. CO itu apa? Karbon monoksida. Kalau CO2 karbon dioksida. Kalau CO ya, ingat kan penamaan mono di tri. Oke. Bisa ya berarti untuk problem statement. Untuk kelompok 3. Oke, di sini ada yang namanya senjata kawali atau badik kecil, ya kan? Dari suku Bugis biasanya yang membawa. Tapi ketika kita tidak merawat dengan baik, dia akan mengalami apa ini? Perkaratan atau korosi. Ada unsur apa saja di sini yang bisa menyebabkan perkaratan? Berarti ada Fe sebagai besi, harus ada oksigen, nanti akan terbentuk Fe2O3. Berarti besi 3 oksida, yang terbentuk besi 3 oksida. Terus pertanyaannya, apa saja yang dapat menyebabkan senjata kawali mengalami perkaratan? Kalau di sini yang menyebabkan mengalami perkaratan apa? Di bacaan ini harus ada, iya, reaksi dengan air dan oksigen. Berarti ketika kalian punya senjata itu, apa yang harus kalian lakukan? Menghindarkan dari oksigen atau air, biar tetap nggak berkarat. Oke, bisa. Terus yang kedua ini, apakah masa sebelum dan sesudah berkarat masanya sama? Nanti bisa kalian lihat di video ini. Ini bisa. Oke. Untuk kelompok 4, bagian problem statementnya bisa. Oke. Yang ini terkait senjata kawali. Suku Bugis hampir semua punya ya? Punya, ya kan? Itu emang perlambangan setiap orang harus punya ya? Oh, dibilangnya keris. Ya, ya. Kecil segini kayaknya kalau saya lihat di internet. Nah. Oh, ditaruhnya di bawah tempat tidur. Berarti harus siap siaga ya. Oke. Terus ini berarti apa saja yang dapat menyebabkan senjata kawali mengalami perkaratan? Ya. Oke, sip. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, menurut kalian apakah senjata kawali sebelum dan sesudah itu nanti bisa kalian lihat di sini reaksi perkaratan. Oke, bisa. Oke, pada bagian problem statement kurang 5 menit lagi untuk kalian mengisinya. Silahkan diisi dengan baik. Oke. Oke, kelompok 1, kelompok 2 aman? Aman? Gas yang terbentuk? Ya, ada gas karbon dioksida, satunya gas
Ya, karbon dioksida sama air. Satunya karbon monoksida sama air. Berarti zat yang dapat terbentuk, tulis saja karbon dioksida, air. Satunya karbon monoksida, air, sama ini. Oke. Ditulis di salah satu aja nanti. Oke. Oke, bisa? Kira-kira bertambah enggak? Oke, silakan ditulis hasil diskusi. Ya kan nanti di video ini ada kan dari besi ya. Ini. Nah, ini besi. Terus di depannya nanti ada kayak tambahan. Ya kan? Berarti dia bertambah enggak? Bertambah. Ya silakan ditulis. Ya, betul. Oke. Dari pertanyaan problem statement yang kedua, ketika besi itu berkarat, apakah dia akan bertambah masanya? Bertambah. Berarti nanti jawabannya ketika mengalami perkaratan dia akan bertambah. Oke. Bisa? Oke. Oke, pada bagian problem statement sudah diisi semua? Oke, sekarang masuk ke data collection. Di sana ada QR code. Silahkan kalian men-scan QR code yang ada di LKPD. Ada 3 QR code. Yang pertama tentang materi hukum Lavoisier, kemudian yang kedua tentang hukum Proust, dan ada bahan ajar. Oke, kemudian di bawahnya ada pertanyaan terkait makna dari hukum Lavoisier dan hukum Proust. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa, Farel? Oke. Oke, silakan disimak baik-baik videonya. Angkanya nggak dulu nggak apa-apa. Opsional, ya. 6 CO2. Nah, itu udah plus. Oke, sip. Oke, silakan di Perbandingan percobaan yang di sini. Iya, nanti. Kan ada 2 pertanyaan. Ini sama ini. Perbandingannya apakah tetap atau berubah? Oke. Ini fokus dulu ke ini ya. Coba kalian QR code dulu. Nanti isinya ada video percobaan di hukum Lavoisier, hukum Proust itu ada mereka melakukan praktikum. Terus jangan lupa dibaca bahan ajarnya. Oke, bisa? Oke, silakan masuk ke bagian data collecting untuk belajar terkait 2 hukum ini. Oke. Sip. Kelompok 4. Udah mulai bagian QR code. Silahkan dicermati, itu ada video-video orang-orang praktikum apakah memenuhi 2 hukum itu ketika mereka praktikum. Sama ini ada bahan ajarnya. Oke, nanti ketika selesai membaca itu kalian akan bisa memaknai bahwa 2 hukum ini. Oke, bisa? Oke, ada kendala? Nah, itu berkaitan dengan prosedur praktikumnya. Kalian ketika praktikum
ngasih bahan itu harus dilihat garisnya seperti yang udah dilakukan pada semester kemarin. Semoga nanti kelas 11 lebih banyak praktikum karena materinya lebih seru kelas 11. Oke, bisa. Ya, ketika jumlah kali yang dipakai 2 kali jumlah awal, apakah abu yang dihasilkan sama atau lebih banyak? Oke, waktu pengumpulan datanya kurang 5 menit lagi, dicermati baik-baik. Terus kalian menyimpulkan apa hukum Lavoisier, apa hukum Proust. Oke. Berarti udah kalian melakukan data collecting, udah melihat video sama bahan ajarnya. Oke. Berarti hukum Lavoisier itu masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Sedangkan hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Oke, sip. Oke, setelah adalah oke. Sip. Oke, berarti kalau menurut hukum Lavoisier massa sebelum dan sesudah harus sama. Kalau menurut Proust perbandingan massa dalam senyawa adalah tetap. Oke, sip. Oke, silakan pada bagian data collecting. Ada pertanyaan? Nih, kan ada pertanyaan. Massa sebelum reaksi titik-titik, massa setelah reaksi. Kalau menurut hukum Lavoisier apa? Sama dengan, ya dituliskan sama dengan, betul. Jangan ragu, kalian udah betul. Oke, bisa? Ya, ditulis sama dengan, pakai kata-kata. Oke. Adalah apa? Oke. Oh iya, kelompok yang serbagi ini berdasarkan hasil kalian asesmen yang kemarin. Jadi ini sesuai tingkat kognitif kalian. Oke. Oke, sudah. Menurut hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi titik-titik massa setelah reaksi adalah, menurut Lavoisier massanya berbeda atau sama? Sama. Tulis, kan ditulis. Sama ya. Ya, ditulis sama. Oke, bisa? Oke, sip, betul. Oke. Oke, berarti kalau menurut hukum Lavoisier massa reaksi sebelum dan sesudah adalah sama. Sedangkan menurut hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah, kalau dari video tadi, harus tetap atau berbeda. Oke, silahkan dibaca lagi ya. Oke, pada bagian data collection sudah bisa? Oke. Berarti saatnya kita diskusi untuk mengerjakan pada bagian data processing. Di situ ada tabel-tabel. Di sana kalian
akan belajar bagaimana penerapan hukum Lavoisier dan hukum Proust. Oke, jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, untuk kelompok 1 aman? Oke. Oke, untuk kelompok 1, yang pertama kan tentang hukum Lavoisier. Lavoisier tadi masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti ini kan 7C, O-nya 8. 7 ditambah 8, 12. Sudah memenuhi hukum? Sudah. Kemudian 14, 16 berarti 30. 21 berapa, tambah berapa? Hasilnya 45. 24. Berapa gram karbon yang dibutuhkan ditambah dengan 32 gram oksigen untuk menghasilkan 60 gram karbon monoksida? 20. Oke, bisa? Gimana? Oh, ya. Nah, ini tadi kan yang pertama ini masa sebelum dan sudah adalah harus sama. Terus nanti selanjutnya ini kan ada ini perbandingannya itu tetap enggak? Berarti apakah memenuhi hukum itu? Memenuhi. Ya. Sama perbandingannya ketemu berapa yang bawah ini? 7 banding 8. Bisa? Oke, sip. Berarti kelompok 1 aman? Aman. Oke, untuk kelompok 2. Oke, ini adalah hukum Lavoisier. Berarti masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke. Berarti misal ada karbonnya di sini 12, oksigennya 32. Berarti karbon dioksidannya itu harus sama dengan jumlah sebelum reaksi. Berarti menjadi 44. Kalau yang dihasilkan 22 dan yang dibutuhkan 6 gram karbon, dibutuhkan berapa gram oksigen? 16. Oke, bisa? Oke. Nah, ini adalah kayak mini kesimpulan. Berarti berdasarkan tabel tersebut, bagaimana masa sebelum dan sesudah reaksi? Oke, bisa kelompok. Ada pertanyaan? Kelompok 3 bisa? Itu bagian data processing. Ini dulu nanti ya ketika pengerjaannya. Oke, di sini ada 5,6, 3,2 menjadi 8,8. Tadi kan hukum Lavoisier masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti sebelum reaksinya adalah ada 56 Fe ditambah 3,2 O2 menjadi 8,8 FeO. 5,6 ditambah 3,2 menjadi 8,8. Berarti kalau yang dibutuhkan 7 dan 4, berarti yang dihasilkan 11. Oke, silakan ditulis. Oke, berarti kalau yang dibutuhkan 35 gram Fe, berapa gram O2 yang dibutuhkan? Ya, ditulis saja. Jangan ragu. Oke, bisa? Oke. Untuk kelompok 4, apakah ada kendala? Enggak. Oke, sip. Ini kan 11,2 gram Fe ditambah 9,6 gram O2 menjadi 20,8. Berarti masa sebelumnya 11,2 ditambah 9,6 hasilnya betul sekian enggak? 20,8. Oke, berarti benar.
Terus yang kedua, ketika 5,6 dan ditambah 4,8 hasilnya menjadi 10,4. Selanjutnya kalau 2,8 ditambah berapa biar hasilnya 5,2? 2,4. Oke, berarti bisa ya. Oke, untuk bagian yang hukum pros ada kendala? Iya. Perbandingan tetap berarti dari sini melihatnya. Apakah perbandingannya tetap? Iya. Iya, betul. Kekalahan massa berarti kan massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Ketika ini dijumlah sama, ini 4,2 ditambah 3 harusnya 7,2, tapi yang terbentuk cuma 6,5, makanya yang bersisa adalah Fe. Oke. Iya, yang memenuhi sebagai dasarnya adalah percobaan pertama. Oke, bisa. Nah, ya ini nanti verifikasi kalian harus presentasi dan generalization tuh kalian harus bisa menyimpulkan. Oke. Bisa? Oke. Gimana? Oh ya, kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan ya. Gimana? Yang ini tidak akan di sini. Jadi yang ini saja. Ini juga dijawab. Ya, maksudnya dari tabelnya ini. Dari tabelnya ini berarti dua hukum pros. Yang ini pertanyaan tentang Lavoisier, yang dua tabel ini untuk menjawab hukum. Yang ini. Ya. Gitu. Oke. Ini berarti apa ini percobaan 1, ini percobaan 2 belum. Iya, ini percobaan 1, percobaan 2. Oke. Betul. Oke, yang bersisa dari percobaan ketiga berapa? Siapa yang bersisa? Oh, 2. Karena perbandingan awalnya adalah Oke, bisa? Sudah Rizik yang kerja benar. Oke. Sip, mantap Rizik. Belajar terus nih kayaknya. Mantap sekali. Oke. Terus ini berarti bagaimana perbandingan karbon dan oksigen pada setiap percobaan? Apakah mengikuti hukum kekalahan massa? Kalau dari ini tadi? Dari ini? Iya, dari ini sama tabel sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kayaknya memenuhi Mm-mm. tetap. Karena masa sebelum dan sesudah sama. Kalau ini kenapa kok belum memenuhi? Karena ada sisa. Nah, ada sisa. Sisa itu ketika kita jumlahkan ini harusnya berapa ini? 19 tambah 16 menjadi 35. Tapi yang dihasilkan cuma 30. Berarti tersisa 5 gram. Itu masih memenuhi hukum kekekalan massa. Karena jadi ada yang nggak bereaksi kan 5, tapi dia tetap menjadi karbon nanti. Nggak terbentuk karbon dioksida. Nah, ini masih memenuhi hukum kekekalan massa juga, berarti harus memenuhi hukum kekekalan massa dan memenuhi hukum perbandingan tetap. Nah, itu kalian cek mungkin. Kalau ini sisa 5 gram berarti yang dibutuhkan cuma berapa gram? Di sini 14, betul. Berarti 14, 16. Ada hubungannya enggak dengan ini? Berapa kalinya? 2 kalinya. Berarti kalau ini disederhanakan, apakah sama dengan ini? Sama. Berarti perbandingannya tetap enggak? Di angka berapa perbandingannya? 7 banding 8. Berarti yang ini nanti kemungkinan juga 7 banding 8. Yang ini juga berapa? 7 banding 8. Ini 7 banding 8. Sama kayak yang tabel sebelumnya. Kan tabel sebelumnya kalian bisa menjawab ketemu perbandingan setiap percobaannya sama enggak? Sama. Di angka berapa? 7 banding 8. Berarti ini juga 7 banding 8. Oke, berarti memenuhi hukum kekekalan massa juga memenuhi hukum perbandingan tetap. Sip, bisa?
Oke. Kelompok 2 ada kendala. Oke. 6 16 menjadi 22. Perbandingannya 6 banding 16 atau 3 banding 8. Nah, ini apakah berhubungan dengan ini? Lihat. Kan dia harus ini 3 banding 8, 3 banding 8. Berarti ini 3, ini 8. Berarti 24 ini berapa kalinya 8? 3 kalinya 8. Berarti 3 ini harus 3 kalinya 3. Berarti 3 kali 3 9. Oke, cara pengerjaannya seperti itu. Bisa? Berarti yang dihasilkan berapa? 9 tambah 24? Nah, 33. Oke, bisa? Kemudian, nah ini berarti perbandingannya berapa? 9 banding 24. Oke, bisa lebih sederhana? Dibagi berapa? 3, betul. 9 bagi 3? 3. Terus 24 bagi 3? 8. Oke. Bawahnya dicoba. Kalau yang dihasilkan CO2-nya 55, berarti berapa kalinya 11? Berarti ini nanti juga demikian. Berarti 3 kalinya 5 sama 8 kalinya 5. Oke. Oke, bisa? Aman? 11 banding 40. 3 banding 8. Oke, tabel berikutnya udah bisa? Iya. Ini berarti masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, terus. Iya, ada beberapa nanti pakai reaksi pembatas. Oke. Dilihat. Ini perbandingannya kan 3 banding 8 menghasilkan 11. 7 16 22. 7 tambah 16 23, tapi di sini 22. Berarti ada unsur yang tersisa sebagai mana yang reaksi pembatasnya dilihat dari ini. 22 banding 11. 22 ini berapa kalinya 11? 2. Berarti 8 kali 2 16. 3 kali 2 harusnya 6. Tapi di sini 7, makanya C-nya bersisa 1 gram. Oke, bisa dilanjut? 6 kali 11. Terus 8 kali 6. 8 kali 6 berapa? 48. Berarti ada yang bersisa? Sisa 2, sisa 2. Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, dari kelompok 3. Oke, boleh. Gimana? Nggak apa-apa. Iya. Oke, kita lihat perbandingannya di sini. Kalian soalnya ada koma-komanya. Oke. Nah, anggap aja komanya ini nanti tidak ada. Tapi ketika udah selesai perhitungan, dia dikasih koma. Oke. Perbandingan awalnya adalah 7, 4, 11. Oke, kemudian yang sini 27, 12, 33. 3,3 ini berapa kalinya 11? Kalau 33 berapa kalinya 11? 3. Berarti sini 12 ini berapa kalinya 4? 3. Yang ini 3 kalinya 7 berapa? 21. Tapi di sini 22,7. Makanya bersisa Fe-nya bersisa 0,6. Berarti kalau yang dihasilkan FeO 44 berapa kalinya 11? 4. Terus berarti 4 ini 4 kalinya 4 berapa? 16. 7 kalinya 4 28. Ada yang bersisa enggak? Nah, bisa? Oke.
Yang tabel ini sudah bisa? Oke, ini dijawab ya, berdasarkan tabel tersebut bagaimana masa sebelum dan sesudah reaksi. Ya, yang hukum Lavoisier ini. Sebelum dan sesudah sama enggak? Nih, 5,6, 3,2, 8,8 sama? 5,6 tambah 3,2 8,8. Oke, 7 tambah 4 11. Sama enggak sebelum dan sesudah reaksi masanya? Sama atau beda? Dari 5,6 tambah 3,2 menjadi 8,8. Dari 7, 4 menjadi 11. Sama? Sama. Jangan ragu-ragu, oke? Kelompok 4 bisa? Ada kendala? Kirena? Ya, perbandingannya berapa? 21 banding 18 berarti kan? Ini dari ini dulu, 7 banding 6 banding 13. Perbandingan FE dan E nya 7 banding 6. Terus ini 3,5 banding 3, 3,5 banding 3, perbandingannya 7 banding 6. Ini 7 banding 6, ini juga 7 banding 6. Ini 12. 12 itu berapa kalinya 6? 2 kali 6, 12. Berarti 7 ini juga harus nanti dikali 2, 14. 13 kali 2, nah oke. Terus 39 ini berapa kalinya 3? 13. 3. Berarti sini nanti juga 3, sini juga 2. Oke. Nah, bisa? Oke, silakan dilanjutkan dulu. Oke, apakah ada kendala untuk pengisian data processing? Dari kelompok 1 sudah selesai? Sedikit lagi, oke. Mana yang belum selesai? Oh, oke. Ya, sip. Berarti bisa ya? Sudah aman. Kelompok 2 sudah? Oke, tabel ini juga udah. Oke, sip. Kelompok 3 ada kendala? Sudah mulai diisi semua? Oke. Ini jangan lupa diisi ya. Yang ini. Oke, setelah ini adalah presentasi nanti. Oke. Semua kelompok presentasi. Oke. Kelompok 4 ada kendala? Tidak ya. Terus itu banding. Sip, betul. Terus jawaban dari ini nah, ini nanti kesimpulannya nanti ketika kita bahas bareng-bareng. Oke. Iya. Oke. Temunya ini. Oke, kelompok 4 berarti aman untuk data processing. Kelompok 3 udah selesai? Belum? Kelompok 1 sudah? Verification itu nanti kalian melakukan presentasi. Setelah ini adalah oke, berarti kelompok 1, 2, 3, 4 tidak ada kendala. Kita masuk ke kegiatan berikutnya. Saatnya presentasi. Dimulai urut ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Bisa? Oke, tempel dulu nggak apa-apa. Nanti misal belum dikasih nama kelompok dan lain-lain, dipercantik nanti aja. Boleh? Oke. Gimana? Nah, verification itu kalian harus presentasi. Nanti kalau ada tanggapan dari star atau teman-teman silahkan ditulis di sana. Ya, generalization nanti kalian itu akan menyimpulkan. Ya, nanti di akhir. Oke, bisa? Kelompok 1 siap? Belum? Kelompok 2 siap? Oke, silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Boleh? Oh ya udah, berurutan.
Oke, silakan berbagi ya. Bagaimana teknisnya nanti. Oke, bisa? Oke, berarti udah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Gak apa-apa, presentasi seperti biasa. Gimana? Oke, dalam hitungan ke-5 tarik nafas dulu. Oke, ikutin saya biar nggak tegang. Tarik nafas. Tahan. Oke, kelompok 1 perhatikan saya dulu. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Satu kali lagi, tarik nafas. Tahan. Oke, berarti udah relax, udah siap? Ya nggak apa, sesiapnya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nanti yang kalian bacakan adalah pada bagian data collecting dan data processing. Nggak usah. Oke. Yang pada bagian pertama ini nanti hanya kalian sebutkan hasil-hasilnya berapa aja. Oke. Siap? Oke, semuanya perhatikan ke kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada data collect. Ya, pada bagian data collecting. Pada data collecting ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier yaitu masa sebelum reaksi sama masa setelah reaksi. Oke. Selanjutnya hukum Proust. Hukum Proust yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Tetap. Oke, silakan dilanjutkan pada bagian data processingnya. Terus data processingnya di sini ada reaksi membentuk karbon monoksida adalah reaksi antara karbon dengan oksigen. Menurut reaksi berikut, C tambah O2 sama dengan CO. Ini berskala. Terus Lavoisier lengkapi tabel di bawah ini terkait massa karbon dan oksigen digunakan untuk membentuk gas karbon monoksida. Di sini ada kan hukum Lavoisier itu kan massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi di sini 7 tambah 8 15, 14 tambah 16 30. 21 tambah 24 sama dengan 45. Terus yang terakhir 28 tambah 32 60. Terus di sini berdasarkan tabel tersebut bagaimana masa sebelum dan sesudah reaksi. Berdasarkan tabel di sini masa sebelum dengan sesudahnya itu sama, membentuk perbandingan 7 banding 8 banding 15. Terus ada Proust. Proust. Jadi hukum Proust lengkapi tabel terkait hukum perbandingan tetap Proust. Langsung dibacakan hasilnya juga nggak apa-apa. 7, 8, 15 perbandingannya 7 banding 8. Itu 7 banding 8 banding 15. Itu kemudian 7 banding 8. Kemudian yang berikutnya itu 42 banding 48. Itu kalau disederhanakan hasilnya sama juga jadi 7 banding 8. Terus yang ketiga itu 63 banding 72. Sama juga disederhanakan jadi 7 banding 8. Baru yang terakhir itu 35 banding 40. Itu kalau disederhanakan juga jadinya 7 banding 8. Oke. Selanjutnya pada tabel massa sisa. Jadi pada pertemuan pertama yaitu 7 banding 8, 7 gram karbon tambah 8 gram oksigen itu hasilnya 15 karbon. Oke, diperhatikan. Yang lain diperhatikan temannya presentasi.
Iya, boleh. 16 tambah 16 dan 30. Sisanya ada 5 gram. Oke, boleh gantian mungkin. Terus selanjutnya itu ada massa C itu 21, terus ditambah dengan 25 itu menghasilkan 45, yang dimana itu sisanya ada 1 gram. Terus ada 28 ditambah 42 itu hasilnya 60, terus sisanya itu 1 gram. Oke, berarti dari pertanyaan itu bagaimana perbandingan karbon dan oksigen? Bagaimana perbandingan karbon dan oksigen pada setiap percobaan, apakah mengikuti hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap? Jawabannya itu ya, karena pada setiap percobaan memenuhi hukum kekekalan massa karena massa C dan O2 menghasilkan CO yang dimana massa sebelum dan sesudah itu selalu sama. Dan pada percobaan berikutnya juga itu memenuhi hukum perbandingan tetap, yang dimana perbandingan massa unsur yang membentuk senyawa adalah tetap dengan perbandingan 7:8. Oke. Simbolnya nanti aja. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 yang presentasi? Tidak ada, aman jawabannya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, boleh kembali. Silakan selanjutnya kelompok 2. Boleh singkat saja, misal hasilnya berapa, boleh? Oke, silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, pada pemateri saya silakan. Langsung pada bagian data collecting dan data processing. Oke. Jadi data collecting itu adalah hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Oke. Setelahnya ada hukum Proust, itu perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Oke. Ya. Hukum Lavoisier, gas karbon dioksida merupakan hasil reaksi saat pembakaran sempurna. Reaksi pembentukan karbon dioksida adalah reaksi antara karbon dengan oksigen. Menurut reaksi berikut, C ditambah O2 sama dengan CO2. Lengkapnya tabel di bawah ini terkait massa karbon dan oksigen yang digunakan untuk membentuk gas karbon dioksida. Yang pertama ada C-nya itu 12, kemudian O2-nya 32, dan hasilnya itu CO2 dalam 44. Ada pula C-nya 16, C-nya 6, O2-nya 16, CO2-nya 22. C-nya 3, O2-nya 8, CO2-nya 11, dan terakhir C-nya 24, O2-nya 64, dan CO2-nya 88. Berdasarkan tabel tersebut, bagaimana massa sebelum dan sesudah reaksi? Massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke. Waktu hukum Proust. Hukum Proust, langkah kamu terkait hukum perbandingan tetap Proust tersebut. C-nya itu ada 3 gram, oksigennya 8, CO2-nya 11, terus perbandingan C dan O itu 3:8. Oke. Terus yang kedua itu C-nya ada 6, O2-nya 16, CO2-nya 22, dan perbandingannya 6:16 atau 3:8. Oke. Yang ketiga C-nya 9, O2-nya 24, CO2-nya 3, perbandingan C dan O itu 9:14 atau 3:8. Yang terakhir C-nya 15, O2-nya 40, CO2-nya 55, jadi perbandingan C dan O itu 11:15 dan 40 atau 3:8. Ya. Tabel ini
Ya, C-nya berapa, O-nya berapa, CO2-nya berapa? Apakah ada sisa apa enggak? Untuk C-nya itu 3, O2-nya itu 8, CO2-nya 11, sisa gramnya 0. Kemudian C-nya itu 7, O2-nya 16, CO2-nya itu 22, sisanya C sisa 1 gram. Terus kemudian ada C-nya 18, O2-nya 50, CO2-nya 66, sisanya 0, O2 sisa 2 gram. Kemudian C-nya 21, O2-nya 58, CO2-nya 77. Sisanya O2 sisa 2. Oke, berarti kesimpulannya bagaimana perbandingan karbon dan oksigen pada setiap percobaan? Kesimpulannya ya mengikuti hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 yang telah presentasi dari kelompok lain? Sudah paham? Oke. Berarti kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh kembali. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan kelompok 3. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang sudah kami kerjakan. Langsung pada bagian data collecting. Saya persilakan kepada Ica untuk menjelaskan bagian ini. Tidak usah, problem statement. Hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Hukum Gauss, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah selalu sama. Oke. Pada data processing, silakan. Baik, itu NN-nya ada 50. Agak keras suaranya bisa? Ada 5,6. O2-nya ada 3,2, hasilnya 8,8. Terus di sini ada 7, FE-nya 7, O2-nya 4, menghasilkan FeO-nya 11, terus FE-nya itu 35, O2-nya itu 20, menghasilkan 55 FeO, terus habis itu FE-nya itu 70, O2-nya 40, FeO-nya itu menghasilkan 10. Nah, berdasarkan kata tersebut, bagaimana massa sebelum dan sesudah reaksi? Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi sesuai dengan hukum Lavoisier. Oke. Hukum prosnya? Hukum prosnya itu Fe-nya yang pertama 7, O2-nya 4. Kasih keras suaranya. FeO-nya itu 11. Terus perbandingan Fe dan O2-nya itu 7 banding 4. Di bawahnya Fe-nya 3,5, O2-nya 2,0, FeO 5. Perbandingannya itu 3,5 banding 2 atau 7 banding 4. Terus Fe-nya itu 5,6, O2-nya 3,2, FeO 8,8. Perbandingannya Fe dan O2 7 banding 4. Fe-nya itu 7, O2-nya 2,9, FeO 9,9. Perbandingannya itu Fe dan O2 7 banding 2,9 atau 7 banding 4. Oke, lanjut. Massa yang tersisa dari FeO yang terbentuk itu Fe-nya 7, O2-nya 4, FeO-nya itu 11, sisanya 0.
Lanjut, Fe-nya 2,7, O2-nya 1,2, FeO-nya 3,3, sisanya itu F sisa 0,6 gram. Oke. Lanjut lagi, Fe-nya 28, O2-nya 28, FeO-nya 44, sisanya itu O2 sisa 12 gram. Yang terakhir, Fe-nya 36, O2-nya 48, FeO-nya 56,57, sisanya itu O2 27,43 gram. Oke. Berarti dari pertanyaan ini apakah perbandingan massa Fe dan O yang bereaksi akan tetap? Silakan dijelaskan. Jadi bagaimana perbandingan besi dan oksigen pada setiap percobaan? Apakah mengikuti hukum perkalian massa dan hukum perbandingan tetap? Perbandingan massa Fe dan O2 yang bereaksi tetap, yaitu 7:4. Ini menunjukkan bahwa reaksi mengikuti hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Oke. Sudah? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak? Aman? Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan terakhir kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Jadi di sini kita mau mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD. Di sini pertama-tama kita akan membacakan data collecting. Ya. Yang pertama ada data collecting. Di sini hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi sama massa setelah reaksi. Yang kedua hukum Proust, perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Oke, dilanjutkan tabel data processing. Selanjutnya ada data processing, yaitu hukum Lavoisier. Fe ditambah O2, Fe-nya 5,6 ditambah 4,8, hasilnya itu 10,4. Yang selanjutnya 2,8 ditambah 2,4, hasilnya 5,2. Yang selanjutnya 42 ditambah 36, hasilnya 78. Berdasarkan tabel tersebut, bagaimana masa sebelum dan sesudah reaksi? Berdasarkan tabel tersebut, masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, yaitu jumlah massa Fe dan O2 sama dengan massa Fe sama dengan massa Fe2 O3. Hukum Proust, lengkapi tabel terkait hukum perbandingan tetap atau Proust berikut. Jadi Fe tambah O2 jadi Fe2O3. Diketahui Fe 7 gram, O2 6 gram, 7 tambah 6 sama dengan 13 gram. Jadi diketahui perbandingan setiap percobaan 1, 2, dan 3 ini 2. Oke, 2 kalinya. Dan percobaan keempat ini perbandingannya adalah 3. Maka perbandingannya akan tetap jadi 7:6. Terus selanjutnya di sini kita itu disuruh menentukan sisa dari tiap massa. Nah di sini itu pada percobaan pertama itu ini dia sudah memenuhi hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Karena di sini itu hasil dari Fe dan O2 ditambahkan itu sama, terus tidak bersisa, berarti dia memenuhi hukum tersebut. Kemudian di sini pada percobaan 2 itu dia tidak memenuhi karena dia memiliki sisa yaitu 0,7. Pada percobaan ketiga itu awalnya kita disuruh mencari berapa gram O2. Nah untuk cara mencarinya itu di sini pada Fe itu ada 5
kita bagi 7, terus kita bagi 6. Nah, kita lihat yang terkecil. Terkecil dari hasil bahaginya itu ini 5,0 bagi 7, hasilnya itu 0,7. 0,7 itu kita kalikan dengan ini 6 untuk dapat berapa gram O2-nya. Di sini kita dapat 4,2. Nah, di sini kan tadi kita dapat 0,7. 0,7 itu kita kalikan juga dengan 7. Hasilnya itu 4,9. Tapi di sini tulis 50. Berarti jadinya itu F itu tersisa 0,1 gram. Oke, sip. Terus untuk percobaan keempat sama juga langkah-langkahnya kayak percobaan ketiga. Selanjutnya, bagaimana perbandingan besi dan oksigen pada setiap percobaan? Apakah mengikuti hukum kekerasan massa dan hukum perbandingan tetap? Pada percobaan di atas, yang memenuhi hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap hanya terjadi pada percobaan pertama. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok 4, jawaban kelompok 4? Aman? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semua sudah presentasi dengan baik. Masih ada satu sintaks lagi, yakni menyimpulkan. Apakah ada yang mau menyimpulkan apa itu hukum Lavoisier, apa itu hukum Proust? Bebas dari kelompok 1, 2, atau kelompok 3. Atau ser yang tunjuk dari kelompok 2 ada? Apa itu hukum Proust, apa itu hukum Lavoisier? Ya. Reaksi dan masa setelah reaksi adalah sama, dan hukum Proust perbandingan massa maupun unsur dalam satu senyawa adalah sama. Oke, berarti kita mendapat kesimpulan bahwa hukum Lavoisier itu masa sebelum dan sesudah reaksi harus sama, sedangkan hukum Proust perbandingan massa-massa setiap unsur akan tetap. Oke, saya kasih satu contoh soal untuk kita kerjakan bersama. Saya mereaksikan NaCl menjadi NaCl. Oke, Na yang dibutuhkan adalah 23 gram. Terus Cl yang dibutuhkan adalah 35,5. Maka yang dibutuhkan yang dihasilkan NaCl-nya berapa? 58,5. Oke, ini memenuhi hukum Lavoisier. Kalau ini tak dua kalikan, sini menjadi 46. Satunya berapa? Kalau Na-nya 46, Cl-nya berapa berarti? Ini 26, ini berapa? 35,5 dikali 2, 71. Berarti yang dihasilkan 46 ditambah 71 berapa? 117. Memenuhi hukum Lavoisier, memenuhi hukum Proust. Perbandingannya kan 23 banding 35. Yang satunya 46 dibanding 71. Ini berapa kalinya ini? Ini kan dua kalinya. Kalau kita sederhanakan, apakah mengikuti hukum yang pertama? Oke, berarti mengikuti hukum Proust. Oke, berarti bisa ya dua hukum ini bisa dipahami dengan baik. Yang terakhir ya, ini kita harus
uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal yang ada. Kita kuis kecil-kecilan dalam waktu 5 menit. Oke. Oke, ada kendala? Oke, kalau nanti belum bisa sekarang, diuji coba nanti di rumah. Oke, bisa? Oke, bisa? Ya, email pribadi. Oke, bisa? Oke, bisa? Kalau misal belum bisa dilakukan sekarang, bisa dilakukan nanti ya di rumah. Tetap dikerjakan, oke? Oke, tidak usah panik, pengerjaannya 2 menit lagi. Jadi kalau misal belum selesai, tetap harus dikerjakan hari ini, karena ini nanti terkait refleksi dan tindak lanjut. Oke, bisa? Oke, sudah selesai? Oke. Oke, kalau belum bisa nanti dikerjakan di rumah. Boleh? Oke. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum selesai nanti dikerjakan di rumah. Terus Sir minta refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau menyampaikan? Mungkin dari kelompok 4 ada yang mau menyampaikan? Nanti saya tanya masing-masing kelompok. Iya, pembelajaran hari ini. Silahkan perwakilan dari kelompok 4. Tentang 3 pertanyaan itu. Mungkin Kirei bisa? Silahkan. Ya, nggak apa-apa. Lebih keras? Boleh? Oke, alhamdulillah. Terus yang kedua, materi yang belum dipahami ada? Oke, pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 3. Silahkan, salah satu memberi pendapat. Mungkin Linfiati Sunyoto. Oke, Amiratul Aulia, silahkan. Alhamdulillah. Awkward. Oh, masih awkward. Oke. Belum ada, masih aman. Oke. Tidak ada. Alhamdulillah masih aman ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, kelompok 2 bisa minta pendapat pembelajaran hari ini siapa? Farel. Oke, silahkan Farel. Baik. Oke, alhamdulillah. Terus materi yang belum dipahami oleh Farel? Oh ya. Oke.
Ya. yang harus dinaik secara tidak ada Mm-mm. pembelajaran itu sudah bagus, penyampaian materi juga baik. Oke, terima kasih Farel. Oke, kelompok 1 siapa yang mau berpendapat? Andi Sofia, boleh? Oke, silakan. Alhamdulillah. Materi yang belum dibawa itu sejauh ini belum ada sih. Mm-mm. Terus yang ketiga, search mengajari sudah banyak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, dari presentasi ini tadi 4 kelompok, semuanya bagus, sudah baik dan sudah bisa menemukan konsep tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust. Kalau menurut saya pribadi, semuanya baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kenapa tadi Sir minta untuk mengerjakan? Karena nanti ada tindak lanjut. Ketika kalian mengerjakan, nilainya di atas 75, itu nanti kalian mencatat terkait hukum Dalton. Kan pertemuan selanjutnya hukum Dalton. Nanti kalian catat tentang materi itu dan latihan soal. Nanti Sir bagikan melalui WA. Dan yang di bawah 75 nanti akan melakukan remedial, tapi tetap juga melakukan mencatat hukum Dalton. Oke, boleh? Bisa. Oke. Oke, ini sudah di penghujung pembelajaran. Dan pembelajaran hari ini alhamdulillah berlangsung baik. Apa ada yang masih tidak tenang? Masih fokus? Setelah ini kan masih ada pelajaran. Oke, kita ice breaking lagi aja dulu. Bisa? Untuk fokus. Tetap sama seperti tadi. Oh, ada beda lagi. Marina menari di atas menara. Oke, perhatikan. Marina menari di atas menara. Oke. Nanti Sir ganti-ganti. Gimana? Marina menari di atas menara. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina. Ulang ya. Kok Sir juga nggak fokus? Oke, ulang. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, masih fokus. Oke, Sir nggak ikut gerakannya, Sir. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, lebih cepat. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya ingatkan lagi pertemuan selanjutnya adalah kita masih tersisa 2 hukum. Nanti pertemuan berikutnya ada hukum Dalton. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda sama hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Berarti nanti kita masih mempelajari 2 hukum lagi. Dipersiapkan baik-baik. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat grup atau WA pribadi ke Sir. Sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan ya yang tadi karena ada tindak lanjutnya, yakni nanti kalau kalian masih di bawah 75 itu melakukan remedial, berarti Sir harus memperbaiki apa yang perlu Sir sampaikan lagi. Oke, sip. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini
semoga bisa bermanfaat, bisa masuk ke bisa meresap di kalian. Oke, silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke, dibentangkan aja enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa. Oke, sip. Masih banyak ice breaking. Nanti minggu depan kita ice breaking lagi. Bisa? Harusnya tadi ice breakingnya itu dulu ya. Biar kalian fokus. Tersendiri juga udah lupa. Oke. Enggak apa-apa. Nanti kan udah bagi nama kelompok juga. Sama kan? Enggak ada yang beda kan? Oke, terima kasih sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Terima hasil kerjanya. Pertemuan hari ini tercukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome. Terima kasih.